Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku. Halo, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marfuatun Nasiroh, mahasiswa PPG bagi calon guru gelombang 2 tahun 2024, bidang akuntansi dan keuangan lembaga di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jejak perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda sangatlah terbatas. Tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan kala itu. Hanya orang-orang elit yang dapat memperoleh pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten untuk mendidik calon pegawai. Nah, tujuan pendidikan pada saat itu adalah untuk mendidik orang yang akan menjadi pegawai-pegawai saja. Saat itu juga berdiri sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas saja. Pembelajaran yang diberikan pun terbatas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, berhitung seperlunya. Dan pendidikan saat itu hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang milik Belanda. Hingga kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran untuk calon dokter Jawa mendapatkan pendidikan. Nah, maju sedikit ke depan, bangkitnya jiwa merdeka pada pendidikan Indonesia dimulai pada tahun 1920, yaitu dengan lahirnya cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara membuka babak baru dalam perjuangan pendidikan Indonesia, yaitu dengan mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Nah, Taman Siswa ini hadir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Melalui Taman Siswa ini, Ki Hajar Dewantara berupaya untuk menumbuhkan kesadaran pada siswa Bumi Putra mengenai hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Jadi tidak hanya kalangan elit yang dapat menempuh pendidikan. Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan selain berfokus pada pendidikan informal yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam mengakses pendidikan, juga menanamkan rasa kebangsaan pada siswanya agar mereka mau mencintai bangsanya. Jadi Taman Siswa ini tidak hanya berfokus pada masyarakat agar dapat mengakses pendidikan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para siswanya di Taman Siswa. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pembaharu dalam dunia pendidikan dan dikenal sebagai sosok Bapak Pendidikan Indonesia yang memperkenalkan konsep pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan dan karakter. Kondisi pendidikan Indonesia setelah merdeka mulai mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Pendidikan yang kita tahu sebelumnya dilaksanakan dengan adanya paham-paham dari pendidikan Belanda sudah mulai mengarah pada perubahan secara politis menuju kepentingan nasional. Pada saat itu,
pendidikan lebih menekankan pada karakter peserta didik, yaitu untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat dan belum menanamkan pada kemampuan kognitif para peserta didiknya. Beranjak pada pendidikan Indonesia setelah merdeka, tentunya mengalami perubahan dan menghadapi banyak tantangan yang perlu dihadapi. Keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama, jumlah guru yang masih sedikit, dan juga kurikulum yang belum sempurna pada saat itu. Penyempurnaan pendidikan di Indonesia terus berkembang sejak tahun 1947, yang awalnya pendidikan berfokus pada pembangunan dan pemulihan bangsa. Semakin berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai menyusun kebijakan-kebijakan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata. Dari segi kurikulum juga terus diperbaharui dari masa ke masa, yang awalnya kurikulum hanya mentransfer pengetahuan saja. Hingga saat ini, kurikulum lebih menekankan pada kemampuan kritis dan kemampuan hidup praktis sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Saat ini, pendidikan di Indonesia sudah mulai difokuskan pada pengembangan keterampilan abad 21 dan juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa menjadi prasyarat wajib bagi peserta didik untuk menguasai kemampuan dasar literasi, yaitu bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Kompetensi lain yang juga penting dalam menghadapi tantangan abad 21 adalah kompetensi murid untuk menjadi mandiri, yang erat kaitannya dengan pola pikir growth mindset atau pola pikir pembelajar. Sehingga guru harus membimbing peserta didik agar memiliki kemampuan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Dalam praktik pendidikan saat ini, ternyata masih ada hal-hal yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Hal itu disebabkan karena sistem pendidikan yang terlalu menekankan pada ujian sebagai tolak ukur keberhasilan, sehingga menyebabkan peserta didik lebih fokus pada hafalan daripada pemahaman kritis. Hal ini dapat mengurangi kebebasan peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuan. Kemudian juga masih jarang diterapkannya pembelajaran berbasis proyek di sekolah-sekolah. Selain itu, meskipun telah ada kebijakan inklusif, pada praktiknya masih banyak sekolah yang belum sepenuhnya bisa menyediakan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Menuju ke model belajar yang dapat memberikan kebebasan pada peserta didik dalam belajar, tentunya adalah model pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang sesuai seperti pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran blended learning dan juga pembelajaran yang terintegrasi. Melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka pembelajaran itu dapat meningkatkan kebebasan pada peserta didik untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan dan kreativitas mereka. Meskipun sudah terdapat beberapa model pendidikan yang dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam belajar, akan tetapi dalam praktiknya tidak semua model pendidikan tersebut dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena
adanya keterbatasan-keterbatasan seperti keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan sumber daya, manajemen waktu, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri saat ini telah melaksanakan model kurikulum Merdeka Belajar. Yang mana kurikulum Merdeka Belajar ini berbasis student-centered learning yang memberikan kemerdekaan kepada para peserta didik untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini juga berfokus pada kemampuan-kemampuan abad 21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, seperti yang sudah disebutkan dari awal tadi sampai dengan saat ini, bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia tentu saja menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia memiliki kemajuan yang signifikan, meskipun saat ini masih terdapat tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Hingga saat ini, ternyata perspektif Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan sebagai pembentukan karakter ternyata masih tetap relevan sampai sekarang. Dalam dunia pendidikan, perbaikan tentunya terus dilakukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang semakin baik dan juga sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tentunya dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap untuk menghadapi dunia global dengan tetap memegang nilai karakter dan kebudayaan. Nah, itulah perjalanan pendidikan Indonesia hingga saat ini. Sebagai calon guru, tentunya saya berharap bahwa pendidikan di Indonesia akan semakin baik lagi ke depannya. Baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Baiklah, sekian dari saya. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcastku.